Salam, bertemu lagi dengan saya dalam program Sate Online, Sharing Santai Online. Beberapa waktu yang lalu kita sudah selesai membicarakan tentang biblical parenting. Dan dalam pertemuan ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik bagi mereka yang masih single. Dan tema besar kita itu akan bicara tentang melody of singleness. Alkitab memberi banyak sekali pengajaran bagaimana status single tidak harus menjadi beban bagi mereka orang percaya, tidak harus menjadi pergumulan dan menyebabkan luka di dalam hati. Jadi di beberapa waktu yang akan datang kita akan mengupas semuanya, tapi hari ini kita akan membicarakan tentang menikah itu bukan tujuan akhir. Saya akan baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang mau Yesus bicarakan? Sebetulnya itu diskusi antara orang-orang Saduki dengan Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki membuat sebuah kasus untuk menjebak Yesus dengan mengutarakan ada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria. Lalu tidak lama kemudian setelah menikah, suaminya itu meninggal. Dalam budaya mereka diizinkan untuk si perempuan menikah lagi dengan adiknya atau adik laki-laki dari suaminya. Lalu kemudian menikahlah dia dengan adik mantan suaminya itu, dengan adiknya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya meninggal. Lalu pertanyaan orang Saduki kepada Yesus, siapa nanti di surga suaminya? Ada 7 suaminya. Kemudian Yesus menjawab, kamu sesat. Jawaban ini sangat-sangat telat. Yesus kemudian mengajarkan bahwa nanti pada saat kebangkitan di surga sana tidak ada kawin, tidak ada mengawinkan. Jadi kalau begitu apa yang mau Tuhan ajarkan bagi kita? Yang pertama kita pahami bahwa institusi pernikahan, ikatan suami istri, ikatan orang tua dan anak, ternyata menurut Alkitab itu hanya ada di dunia. Sebab di surga tidak ada lagi ikatan-ikatan itu. Di surga yang ada ikatannya adalah orang percaya sebagai mempelai wanita dan Yesus Kristus sebagai mempelai pria. Tapi yang kedua yang menarik adalah Yesus juga mau mengajarkan bahwa menikah ternyata bukan tujuan akhir dari kehidupan kita di dunia. Apa artinya? Artinya memang betul Tuhan memerintahkan kita untuk menikah. Tetapi tidak salah jika kita tidak menikah. Sebab tujuan akhir dari hidup kita bukan untuk menikah. Tujuan akhir hidup kita adalah untuk menikmati Allah, memuliakan Allah selama-lamanya. Dalam keadaan menikah atau dalam keadaan belum menikah, tidak ada bedanya. Jadi kalau begitu, ini menjadi melodi bagi jiwa kita. Jika kita sekarang sedang dalam status unwanted single, keadaan single yang tidak diinginkan, sebetulnya mau married, mau menikah, pingin berkeluarga, pingin punya anak, pingin seperti keluarga-keluarga yang lainnya, tetapi unwanted, apa yang kita inginkan itu tidak terjadi, dan saya sedang belum menikah, ini tidak saya inginkan. Saudara tidak usah gelisah, tidak perlu cemas, sebab menikah bukan tujuan akhir dari hidup kita. Tujuan akhir hidup kita memuliakan Allah. Sekali lagi, entah saudara sudah menikah ataupun saudara belum menikah. Saya akan mengutip sebuah contoh untuk menutup pertemuan kita ini. Dari tulisan yang ditulis oleh John Piper dalam bukunya yang berjudul Recovering Biblical Manhood and Womanhood. Dia bercerita tentang seorang misioneri yang single namanya Trevor Douglass. Trevor Douglass ini melayani ke Filipina
Dan kemudian dia mengutip Injil Matius pasal 19 mulai ayat 27 sampai yang ke-30. Dia mengatakan bahwa saya pergi meninggalkan keluarga saya. Saya pergi meninggalkan mama saya, papa saya, adik saya, kakak, abang saya, semuanya. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan betul. Di tempat yang baru di mana saya diutus, Tuhan memberikan kepada saya adik rohani. Tuhan memberikan kepada saya abang dan kakak rohani. Tuhan memberikan kepada saya mama dan papa spiritual. Mereka begitu banyak. Dan saya tidak pernah kekurangan keluarga. Jadi kemudian John Piper mau menguatkan kita dari pengalaman Trevor Douglass bahwa kita tetap bisa bahagia sekalipun kita belum menikah. Sebab kita oleh Tuhan disediakan begitu banyak keluarga sesama orang percaya di seluruh muka bumi. Kiranya kebenaran memerdekakan kita. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Salam.